Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD, materi hikmah ibadah sholat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Materi PAI hari ini ialah hikmah ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebagai seorang muslim, kita wajib menjalankan sholat 5 waktu. Dalam sehari ada 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat menurut bahasa artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga berarti doa, doa untuk mendapatkan kebaikan. Nah, menurut syariat Islam, sholat adalah ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan mengangkat tangan, membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram seperti Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullah dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kapan diwajibkan sholat 5 waktu? Iya, sholat 5 waktu mulai diwajibkan pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun ketiga sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, anak-anak ibu, sedangkan kedudukan sholat dalam Islam ialah apa? Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ia telah meruntuhkan pondasi agama. Berarti sebagai seorang muslim, kita wajib menjalankan sholat. Dalam sehari ada 5 waktu, berarti kalian harus menjalankan sholat wajib. Karena sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, maka kita sebagai seorang muslim harus wajib menjalankan sholat 5 waktu. Nah, apalagi bagi laki-laki, sholat fardu atau sholat 5 waktu itu lebih diutamakan dilakukan secara berjamaah di musola atau di masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 20 derajat. Maksudnya kita mendapatkan pahala sebanyak 20 derajat. Anak-anak ibu, sholat kita dipandang sah apabila kita melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun sholat. Syarat sah sholat yang pertama ialah mengetahui telah masuknya waktu sholat. Misalnya waktu zuhur itu dimulai pada pukul 12.00, sedangkan asar pada pukul 16.00, maghrib pada pukul 18.30 dan lain sebagainya. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang ketiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah,
kelima syarat sah ini harus kita penuhi. Apabila kita tidak menjalankannya atau tidak melaksanakannya, maka sholat kita tidak sempurna. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apabila kita menjalankan ibadah sholat fardu maupun sholat sunnah, dari ibadah sholat tersebut kita mendapatkan hikmah atau manfaat bagi diri kita. Nah, sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Sholat adalah amal utama dan pertama sesudah syahadat, dan menjadi bukti dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dari surah tersebut dapat dikatakan bahwa Allah menciptakan makhluknya seperti jin, manusia, tujuannya untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, hikmah ibadah sholat yang pertama ialah dengan sholat menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk yang merusak kehidupan manusia. Nah, dengan sholat merupakan alat pendidik rohani yang sangat ampuh bagi kehidupan manusia. Nah, sholat juga sebagai wujud syukur atau rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada hambanya. Dengan sholat terjalin hubungan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita simak sebuah cerita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ra, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang sih gelap. Mau tidur dulu kau. Gak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh? Oh, belum Oma. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siramin air ke muka Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur
7 tahun, boleh nggak salat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Oh, Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya... Iya, Ma. Iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Uma, kita berangkat dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Uma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa. Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap akan ada hujan buatan lagi ya, Ra. Nggak mau. Ya, Rara sholat. Ya, loh, Ya, kan sekarang. iya maaf, Ra. Sorry. Enggak. Sorry, Ra. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama ialah kita sebagai seorang muslim wajib mendirikan sholat fardu maupun sholat sunnah. Dengan sholat kita dapat menjalin hubungan yang kuat antara hamba dan penciptanya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat merupakan wujud syukur atau rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa sesudah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di akhir video ini ada soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang harus anak-anak ibu kerjakan. Kerjakannya di buku tugas kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan.